Bismillahirrahmanirrahim. Thawabus samti illa an khairin. Pahalanya diam kecuali dari kebaikan. Ini di antara gunanya di dunia ini adalah untuk cari bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kemudian untuk cari bekal akhiratnya adalah dengan waktu dan kehidupan kita itu. Maka jangan ada waktu yang tidak menguntungkan bekal akhirat kita dan kehidupan begitu juga. Dan kehidupan kita ini kita jalani dengan badan kita ini. Badan kita ini yang banyak memproduksi amalan, sering dibagi oleh para ulama adalah 3. Badan kita ini tempat produksi amal, produksi yakin. Itu terbagi menjadi 3. Pertama, dan itulah yang utama, adalah hati. Di tempatnya iman, tempatnya sifat-sifat yang mulia itu dimulai dari hati. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sifat ridho pada ketentuan Allah. Sifat cinta kepada yang diperintahkan untuk dicintai, benci kepada yang diperintahkan untuk dibenci, tidak terkesan dengan selain Allah, itu semuanya amalan hati. Kemudian yang kedua adalah al-jawarih, anggota tubuh semuanya. Kaki berjalan ke masjid, berjalan ke majelis kebaikan, berjalan untuk lamaran, bukan untuk pacaran. Berjalan untuk ngajak orang ke kebaikan. Kaki, tangan, membantu orang, bersedekah. Berjabatan tangan dengan orang-orang soleh. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang biasa bisa dikerjakan dengan tangan. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Ngomong, diem, marah, banyak bicara, sedikit bicara. Ini bagaimana semuanya bisa kita kondisikan berpahala semua. Kalau berbicara itu enggak ada pahalanya, maka arahannya adalah diam. Tapi bukan semua diam itu baik. Ada orang menganggap baik diam itu karena dia ingat pepatah Arab, di dalam diam ada keselamatan. Andaikan bicara itu adalah perak, tentulah diam adalah emas. Padahal itu arahan secara umum yang belum diperinci. Ada orang itu diam itu dosa, bahkan dosa besar. Begitu juga ada orang itu bicara dosa, bahkan dosa besar. Maka kita perlu belajar bicara yang berpahala, bicara yang enggak dosa, bicara yang diridhai oleh Allah, begitu juga diam. Ada orang kita lihat berjalan, dia kondisinya buta atau matanya ada kelemahan dalam pandangan, bergerak menuju sumur. Kalau dia kecemplung di situ itu mati atau setengah mati. Nah, kita mengamalkan di dalam diam ada keselamatan. Nah, diam adalah emas. Akhirnya orangnya kecemplung. Nah, kira-kira gimana? Ya ini termasuk dosa gede. No. Padahal kita bisa neriai, jangan gitu.
Maka suatu hari ada seorang ulama besar namanya Qadhi Abu Yusuf. Beliau itu punya dalam satu majelis beliau bicara itu panjang. Terus beliau dalam majelis itu ditanya, begitu cepatnya beliau menjawab, plak. Selepas majelis itu hampir selesai, ada orang yang hadir itu bertanya, Syekh, saya mau bertanya, dalam diri Tuhan ada dua hal yang menurut saya enggak sesuai arahan agama. Apa ya? Sekian banyak arahan dalam agama supaya orang itu nyedikitkan ngomong. Jadi saya lihat Tuhan itu di majelis ngomongnya banyak, itu gimana itu? Terus yang kedua, sekian banyak ceritanya orang terbaik selepas para anbiya yaitu sahabat, kalau ditanya mengenai hukum itu jawabnya itu lama, bahkan enggak siap jawab, dialihkan temannya sampai akhirnya balik lagi ke dia. Bisa lihat tadi Tuhan jawabnya begitu cepat, plak. Enggak, gimana itu? Maka beliau menjawab, arahan-arahan agama yang isinya supaya orang diem itu dan jangan banyak ngomong, kalau diemnya berpahala dan kalau ngomongnya enggak berpahala. Nah, saya tadi ngomong mulai awal sampai akhir sudah tak kondisikan semuanya berpahala. Maka kalau ngomong itu berpahala, tambah banyak ngomong, tambah banyak pahala. Coba kamu dengarkan omongan yang telah lalu itu. Ada enggak yang enggak berpahala? Maka orang yang tanya bilang, oh iya, semuanya berpahala. Kemudian yang kedua, pertanyaan kamu mengenai kenapa saya jawab masail itu begitu cepat. Kata beliau, sebelum kamu tanya saya sudah hafal masail itu. Maka saya menjawabnya dengan cepat. Tidak perlu ditunda atau dialihkan atau sekian lama lagi, tidak perlu. Sebagaimana kamu punya jari tangan 10, jari kaki 10. Sebelum ada orang yang bertanya kepada kamu, jari kamu berapa, tangan berapa, kaki berapa, kan kamu sudah tahu. Maka ada orang tanya pada kamu, jari tangan kamu berapa? 10. Apakah itu tergesa-gesa? Tidak, memang jumlahnya 10, sudah langsung saja 10, otomatis 10. Dan sebelum kamu tanya itu saya sudah tahu jawaban yang pertanyaan kebetulan sudah saya tunggu, maka saya jawab langsung. Maka itu tidak melanggar arahan. Karena semua jawaban tadi sudah tahqiq sebelum kamu bertanya. Kesimpulannya piye? Kesimpulannya kita ini hidup ini dalam tanggung jawab. Namanya mukallaf loh, diberi tugas kan. Maka kira-kira kita bisa enggak memberi alasan di hadapan para malaikat, di hadapan Allah dengan perbuatan kita atau tidak buat kita, dalam bicara kita atau diam kita. Kamu waktu ngaji ngasar enggak hadir itu kalau ditanya ada enggak jawabannya? Nah. Ada santri putri lewat kamu pelototi, itu kira-kira kalau ditanya kamu bisa enggak jawaban yang diridhai Allah? Nah. Ada santri putra lewat kamu hitung kumisnya berapa helai, itu kira-kira kalau ditanya bisa jawab enggak itu? Nah. Maka perkara-perkara yang kita enggak bisa jawab ketika masuk di mahkamahnya Allah jangan kita buat. Itulah bedanya orang yang sedang belajar seperti kita ini dengan orang yang enggak belajar. Ilmu kita ini adalah untuk menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Sudah belajar lama pacaran, padahal nikah aja kalau laku 4 juga boleh. Apa sih untungnya pacaran? Ngerusak nama, ngerusak keturunan, ngerusak jernihnya hati, ngerusak tok. Nikah halalan thayyiban, nerangkan hati, datangkan ilmu laduni. Oh, begitu orang tuh. Ilmu itu untuk menyelamatkan kita. Maka kalau orang sudah belajar ternyata belajarnya belum bisa menyelamatkan dia, berarti dia belum paham tujuan belajar itu apa. Belajar biar gak masuk neraka kok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang adanya dia beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia supaya ngomong khairan
kebaikan, au liyasmut atau supaya dia diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdalu, manakah orang Islam yang paling utama? Qala, Nabi sabda, orang Islam yang paling utama, man adalah orang Islam, salimal muslimun, yang orang-orang Islam yang lain selamat min lisanihi, dari gangguan lidah dia, wa yadihi, dan gangguan tangan dia. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman salatu